Jadi untuk pertama kali ada award khusus buat... Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Sangat mengapresiasi dan sangat senang. Lagi sudah mulai kita dokumen-dokumen kita siapkan. Kalau sekarang itu adalah tanggal 5 September baru bisa datang. 5 September ke atas. Kenapa? Ada Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda. Di sini ada dua kabar. Yang pertama, dua pemain keturunan Grade A saling follow Pak Erick Thohir dan bakal dinaturalisasi oleh timnas Indonesia atau tidak, kita tunggu saja. Kemudian kabar kedua adalah Jebret Media Award 2024 kembali digelar dan Bung Towel dicoret dan Coach Sintayong dan Coach Indra Syafri bersaing raih penghargaan pelatih terfavorit. Jadi kemudian sebelum kepada dua kabar itu, selamat atas kemenangan timnas U20 terhadap Argentina dengan skor 2-1 dengan gol-gol yang diciptakan oleh Mauri dan juga Kadek Arel. Di babak kedua semuanya berhasil menang dengan sangat dramatis dan comeback ya. Kemudian kita kembali kepada kabar yang kita mulai dari dimana Santirin Jebret Media Award 2024 bakal kembali bergulir dengan menambah sejumlah nominasi untuk insan pegiat sepak bola atau olahraga pada edisi tahun ini ya. Acara penghargaan untuk insan olahraga Indonesia itu rencananya bakal bergulir pada 26 September 2024. Menariknya di sini sahabat-sahabat Garuda, edisi kali ini tidak ada namanya Tommy Willy alias Bung Towel dalam salah satu nominasi itu ya. Di sini Bung Towel yang sebelumnya masuk nominasi pengaman sepak bola terfavorit pada edisi tahun lalu, kini namanya menghilang pada edisi tahun ini. Jadi sahabat-sahabat Garuda semuanya kalian tahu ya bagaimana soal dari konflik yang terjadi saat ini bagi Bung Towel. Oke, sebelum kepada dua pemain Grade A yang sudah memfollow dan kabarnya akan dinaturalisasi sesuai pengumuman dari Exco PSSI, di sini kita simak bersama dulu tentang bagaimana nominasi yang bakal dilakukan dalam Jebret Media Award tersebut. Jadi ada dua pelatih kita yaitu Coach Sintayong dan Coach Indra Syafri. Silakan disimak bersama biar kalian tidak salah paham dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Favorit adalah Justinus Laksana. Jadi untuk pertama kali ada award khusus buat komentator bola dan komentator olahraga lainnya. Ini sangat penting bukan buat gue tapi buat generasi setelah ini. Tapi saya ikuti apa yang disampaikan oleh Justin, banyak benarnya. Saya ketemu sama Ricardo Kakak. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia, mengalahkan Regista karena sudah masuk ke kandang. Kami juga mengalahkan DPI, Jebret, kami juga mengalahkan Tata Kelola Sepak Bola Indonesia, kami mengalahkan Jastol. Kami juga lebih bagus daripada website PSSI. Ini buat semua teman-teman Kita sangat mengapresiasi dan sangat senang diadakannya malam penganugerahan dan penghargaan bagi insan ekosistem olahraga. Kami ingin Jebret Media ini menjadi platform yang bisa punya kontribusi terhadap insan-insan olahraga di Indonesia. Karenanya kami selain punya program yang berhubungan dengan sepak bola, kami juga punya program yang berhubungan dengan entertainment tapi olahraga, stand up olahraga. Kami juga bangun satu channel baru yang khusus untuk bulu tangkis, namanya pit climbing dan juga dari angkat besi. Ini adalah dua olahraga yang kalau bukan karena Olimpiade atau karena ada prestasi kemarin mungkin kita semua luput. Siapa sih orang-orang yang mendapatkan, atlet-atlet yang mendapatkan itu? Tapi ketika akhirnya mendapatkan emas, Grego juga mendapatkan perunggu, barulah orang banyak yang ngeh. Tetapi dengan Jebret Media Awards ini kita ingin juga mengapresiasi bukan hanya dari sepak bola, tapi juga dari cabang-cabang lain maupun juga kategori-kategori lain yang nanti akan kami bacakan. Semoga segala persiapan dan acaranya berlangsung lancar, terlebih lagi semoga ini berkontribusi untuk olahraga Indonesia. Terima kasih. Indra Syafri, Sintayong, rame nih. Rame. Supaya memecah penonton bola. Jangan sendirian pelatihnya. Masing-masing punya kubu ya. Iya. Triatno,
Hendra Basir, dan Herli Jainuddin. Kebetulan dong. Nominasi pelatih tuh disatukan semua, nggak kayak mungkin kan kita tahu di olahraga sendiri bola terutama kita ada punya pelatih-pelatih yang bagus-bagus kayak Sintayong, Indra Syafri, Coach Nova sama yang baru wanita Coach Mochi. Kenapa nggak dipisah aja gitu? Soalnya kan takutnya kayak tanpa mengurangi rasa hormat dengan pelatih yang lain, takutnya yang nominasi yang menang kayak itu aja. Apalagi kita tahu Coach Sintayong namanya selalu bergema di mana-mana gitu. Gitu aja mungkin. Iya sih, itu pertanyaannya bagus juga ya. Ya, itu bagus sekali pertanyaannya. Dan kami sebenarnya masuk ke dalam pembicaraan yang sampai ke sana juga, tapi kemudian kita mendiskusikan dan kita berpikir bahwa paling tidak pelatih bolanya kita taruh 2 nih. Supaya jangan satu, biasanya itu aja yang menang. Sementara yang lain pelatih yang atletnya baru meraih medali. Ya, sehingga kemungkinan juga dia nggak akan menghadapi kotak kosong. Mereka akan menghadapi lawan yang sedang rame-ramenya juga. Tapi jika memang ternyata tetap yang itu aja yang menang nih Mas, mungkin tahun depan ide Mas itu yang akan kita pakai. Karena kita sempat berdebat juga, bagaimana kalau kita bikin penghargaannya ini non bola. Tadi udah sempat kita mau buat ini non sepak bola. Jadi sepak bola biarin ntar dia sendirian aja dengan nominator nomin yang lain. Itu dia, karena kita demokratis dan bagi kami yang berkumpul di situ banyak ya, 3 orang. Apapun yang diputus secara voting itu final and binding, sah dan mengikat. Kami nggak bisa lagi kotak-katik itu, sehingga kami harus terima apapun hasilnya. Dan boleh dibawa ke MK nggak? Nggak. Sehingga perbincangan kami tidak sampai dalam keadaan darurat. Kami pokoknya sepakat aja bertiga bahwa ya udah, makanya tadi Leslar dia gedek tuh. Syafri yang menang dan juga Harry IP kan. Ya, betul. Termasuk maksudnya perlawanannya cukup sengit gitu, walaupun akhirnya Indra Syafri yang menang gitu ya. Tapi kan kita melihat ternyata bulu tangkis ngelawan juga kalau memang prestasinya oke gitu. Dan mungkin kita melihat pelatihnya Fredrik, pelatihnya Rizky akan mendapatkan porsi voting yang cukup besar ya, makanya akhirnya kita satukan. Jangan lupa catat tanggalnya, Santini Jebret Media Awards 2024 tanggal 26 September. Sekali lagi kita juga infoin cara votingnya, udah bisa mulai hari ini sampai dengan tanggal 25 September 2024. September, ya. Ya itu. Cara votingnya tinggal buka aja di https://jebretmedia.com, lalu nanti voting, sign up, login ya, voting Santini Media Jebret Media Awards, pilih menu nominasi yang ingin di voting, submit dan pilihan kamu, langsung klik tombol voting, langsung masuk pilihannya. Ya. Oke sahabat-sahabat, saya rasa cukup untuk statement tentang bagaimana Media Award 2024 yang diadakan oleh Jebret. Di sini sebelumnya anggota eksekutif komite PSSI Arya Sinulinga sudah memberikan bocoran soal calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Di sini Pak Arya Sinulinga mengatakan bahwa saat ini PSSI tengah memproses pemain naturalisasi baru yang bakal diperkenalkan bulan depan pada FIFA Matchday September 2024 alias bulan depan ya. Meski begitu di sini Pak Arya mengatakan masih belum bisa membuka identitas sang pemain tersebut. Ini tentunya sebuah gebrakan selan ya, gerak senyap. Apakah ada dalam proses ini? Ada sih, tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu. Ya kan kita nggak mau keluar-keluar ya. Pokoknya ada lah. Lagi sudah mulai kita dokumen-dokumen kita siapkan. Nah, problemnya kawan-kawan karena dalam proses negosiasi dan sebagainya, kenapa nggak sekarang aja diproses? Nggak bisa. Karena mereka bisa, kan ada namanya proses. Mereka harus ke Indonesia dulu tuh. Ya, dia harus ke Indonesia, ada proses yang harus dilalui oleh mereka, administrasi dan sebagainya. Jadi mereka harus datang ke Indonesia. Dan datangnya mereka ke Indonesia tuh, kalau sekarang itu adalah tanggal 5 September baru bisa datang. 5 September ke atas. Kenapa? Ada FIFA Matchday. Bisa aja tanggal 4, tanggal 3, bisa aja tanggal 6, tanggal 7. Bisa tuh 3, 4, 5, 6, 7. Di situ akan kita lihat nanti siapa yang akan hadir
Ya kan? Baru bisa proses. September loh. Nah, habis itu baru proses kembali lagi nih. Proses di Kemenpora. Proses di Kumham. Habis itu naik ke Pak Presiden. Habis itu naik ke DPR. Nah, kawan-kawan. Kawan-kawan harus paham. DPR kita akan selesai tanggal 30 September yang sekarang. Dilantik tanggal 1 Oktober. Udah ngerti kan? Harus paham nih. Nggak boleh, wah kenapa nggak cepet-cepet dan sebagainya. Nggak sesederhana itu. Ya kawan-kawan ya, nggak sesederhana itu. Karena ada proses tadi. Sekitar tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Teman-teman tuh kita usahakan ada hadir. Kemudian habis itu baru proses sampai tadi itu baru ke DPR. Dan DPR masa jabatan mereka habis tanggal 30 September. Jadi kita akan berjuang lagi nih. Ya, biar teman-teman tahu, harus tahu tanggal-tanggalnya. Harus tahu juga kapan tanggal sidang DPR-nya. Kita akan berjuang. Kita berharap support dukungan dari selama ini DPR, Komisi 3, Komisi 10. Jika mengacu dalam pernyataan Pak Arya di sini, akankah pemain yang dimaksud adalah Kevin Dick atau Mitch Hilger? Tentu ini kabar baik. Jika benar adanya, maka ini sebuah kekuatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia bakal melawan negara-negara kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan di ajang tersebut timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Bahrain dan juga Cina. Nantinya 2 tim teratas dalam grup tersebut akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangannya di putaran keempat. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar tentang bagaimana proses naturalisasi yang saat ini sudah diketahui bersama, yaitu Mitch Hilger ataupun Kevin Dick yang sudah saling follow kepada Pak Erick Thohir. Tentu kabar ini benar, maka ini sebuah kabar baik dan juga amunisi sebagai kekuatan dari lini pertahanan atau lini tengah timnas Indonesia. Jadi sahabat-sahabat Garuda, salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.